Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Wirawan dari kelas Ilmu Komputer A dengan NPM 2517051010. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek yang saya buat mengenai materi array. Di sini proyek yang saya buat berhubungan dengan proses seleksi asdos ya. Jadi yang pertama, di sini saya membuat kelas array mahasiswa Ilkom. Di sini ini akan menyimpan data-data mahasiswa Ilkom tersebut. Jadi ketika diinstansiasikan, dia bakal men-set variable n self.n ke 0 karena belum ada mahasiswanya kan, dan dia bakal men-set kapasitas dari kapasitas dari array mahasiswa Ilkom ini ke 1 dulu. Nah, terus dia akan membuat self.array-nya nih, self.sequence-nya sendiri atau sequence-nya sendiri. Nah, dia bakal memanggil fungsi membuat array. Jadi ini akan membuat array sesuai dengan self kapasitasnya, dan untuk penjelasan fungsi ini akan dijelaskan kemudian. Lalu method yang kedua ada method len, yaitu di sini dia akan memanggil dia akan mengembalikan nilai self.n. Ketika kita panggil len objek dari array mahasiswa Ilkom ini, dia bakal mereturn self.n. Jadi maksudnya sudah berapa banyak dari sequence ini tuh yang keisi gitu. Def.append self mahasiswa.n. Jadi dia bakal ngecek dulu nih. Sebelumnya saya jelaskan dulu kalau kalau method append ini akan menambahkan mahasiswa ke ujung dari array begitu. Lalu dia bakal mengecek dulu apakah self.n atau self.mahasiswa atau self maksudnya yang jumlah mahasiswanya itu di dalam sequence kita itu sudah sama dengan kapasitas belum. Kalau udah sama berarti kan full kan. Berarti kita akan meresize sequence yang kita punya atau self.a ke 2 kali kapasitas awal. Nah, untuk method ini akan dijelaskan kemudian. Lalu kita akan menambahkan self.a index self.n. Maksudnya apa? Kalau array kan ketika kita punya array dengan panjang n, indeks array-nya kan pasti n kurang 1. Nah, indeks yang setelahnya pasti self.n kan. Berarti karena kita mau append atau karena kita mau menambahkan ke ujung sebuah list, maka self.a index self.n bakal memasukkan elemen mahasiswa yang dimasukkan tersebut. Lalu kita bakal mengupdate self.n menjadi self.n plus 1. Jadi self.n ini atau jumlah mahasiswa yang ada di dalam self.a itu nambah 1 gitu. Nah, ini untuk penjelasan method resize-nya. Di sini bakal kita buat variabel b dulu ini. Kita bakal memanggil self.array. Jadi dia bakal membuat array sesuai dengan kapasitas yang diberikan di sini. Lalu for k in range self.n. Jadi dia bakal mengcopy semua elemen dari yang lama ke variabel b ini atau array yang sudah kita buat dengan size yang baru gitu. Size yang diberikan atau di sini disebut sebagai C ya. Nah, dia bakal copy dari yang lama ke yang baru. Nah, terus self.a ini atau self.array dari kita, array dari kelas ini, dia bakal diubah ke B. Jadi kayak kita buat array baru dulu. Nah, lalu kita copy elemen dari yang lama ke yang baru. Nah, terus self.a atau array kita ini kita ganti ke yang baru itu. Nah, lalu self.kapasitasnya juga kita update ke C ya, atau kapasitas yang diberikan. Nah, ini untuk dev buat array. Di sini kita meminjam library dari C gitu. Jadi dia bakal membuat static array sesuai dengan kapasitas yang diberikan. Jadi ini maksudnya kita buat array atau tempat di memori. Kita buat array atau tempat di memori sesuai dengan kapasitas yang sudah diberikan gitu. Jadi nggak dynamic kayak Python karena kita meminjam library dari C ya. Terus dev insert mahasiswa, dia bakal menginsert mahasiswa di indeks K. Jadi dia cek dulu ya apakah kapasitasnya itu udah full apa enggak. Kalau udah full, dia bakal meresize self.a ke 2 kali kapasitasnya gitu. Lalu for j in range self n self.n k negatif 1. Ini maksudnya apa? Jadi J ini bakal berjalan dari ujung
paling ujung kanan ke kiri sampai ke indeks K, dan stepnya -1 karena dari sini kan, dari paling ujung kanan -1 -1 terus kan, lalu seperti itu. Nah, dia bakal menginsert enggak, dia ubah dulu ya. Jadi dia bakal mengubah semua elemen dari indeks Y kurang 1 dipindahin ke kanan. Jadi shift ke kanan semua gitu, shift kanan. Nah, ketika sudah sampai indeks ke K, dia bakal stop. Nah, jadi indeks ke K itu kita insert dengan mahasiswa seperti itu. Lalu self.n atau berapa mahasiswa yang sudah ada di dalam array self.a bakal ditambahin 1 gitu. Terus ada juga method hapus mahasiswa. Ini bakal menghapus mahasiswa. Jadi variable found kita set ke false dulu, dan for k in range self.n, if self a.k.nama lower equals nama target lower. Ini apa maksudnya? Jadi ketika ditemukan nih self.ak, maksudnya ketika kan ini linear search ya, jadi ketika ditemukan kalau ternyata self.a indeks ke k ini namanya sesuai dengan nama target. Nah, kenapa ini lower? Soalnya biar kalau yang di array-nya ada kapitalnya terus yang di sini yang enggak, jadi sama semua gitu. Jadi ya ketemu gitu. Jadi ternyata di indeks yang ini, indeks ke K. Nah, for J in range for J in range K atau indeks sekarang ini sampai indeks terakhir. Ya, dia bakal men-shift semua elemen ke kanan. Jadi yang pertama, elemen ke kanan, dia bakal men-shift semua elemen ke kiri. Jadi elemen J ini di-insert sama elemen J plus 1. Jadi masuk sini, terus maju lagi, elemen J plus 1 masukin kiri, masukin ke J, jalan lagi, elemen J plus 1 masukin ke J gitu. Lalu karena udah digeser ke kiri semua, jadi self.a self.n kurang 1 atau indeks terakhir yang tadinya ada, karena udah digeser ke kiri, jadi kita set ke nggak ada gitu, atau none. Nah, untuk self.n atau beberapa banyak mahasiswa yang sudah ada di dalam array atau sequence tersebut dikurangin 1 gitu ya. Found true. Berarti kalau masuk sini found true dong, karena kita ketemu namanya gitu. Lalu di break. Nah, kalau ternyata kagak ketemu, kalau dia di sini ternyata kagak ketemu, maksudnya kalau dia di sini ternyata kagak ketemu, found ini bakal keep false dan dia bakal mereturnkan false di sini ya. Lalu kita buat kelas baru lagi, yaitu kelas data mahasiswa. Ini bakal merepresentasikan setiap mahasiswa gitu. Jadi pas diinstansiasi dia bakal mengambil 2 parameter. Yang pertama parameter nama, dia bakal men-set self.nama ke nama, terus ada juga parameter IPK. Jadi dia bakal men-set self.ipk ke IPK. Lalu ada juga parameter print ya. Maksudnya method garis bawah str ini maksudnya kayak print mahasiswa. Dia bakal mereturnkan ini atau outputkan ke layar ini. Jadi dia bakal mengoutputkan self.nama upper dan juga IPK-nya seperti itu. Lalu juga ada juga kelas seleksi asdos. Jadi di sini dia akan menampilkan top 5 mahasiswa yang ditambahkan ke daftar dengan IPK paling tinggi gitu, top 5 IPK mahasiswa yang ditambahkan ke daftar gitu. Jadi pas instansiasinya di sini ada method init atau method untuk menginstansiasikannya. Jadi di sini dia bakal mengambil parameter kuota. Jadi di sini kuota disetkan defaultnya ke 5. Jadi di sini dia bakal membuat self board yang direpresentasikan dengan array yang isinya none. Dia bakal membuat array yang isinya non sesuai dengan banyak kuotanya. Kalau ini 5 berarti dia bakal membuat array non sebanyak 5 gitu. Jadi di self board ini ada elemen non sebanyak 5 kali gitu. Lalu self that n ini 0. Kenapa 0? Karena kalau ini kan belum diisi sama mahasiswanya kan, kita baru buat non. Jadi berarti karena belum ada diisi mahasiswanya atau belum karena belum ada diisi mahasiswanya, dia bakal men-set
self.n itu 0 dari kelas seleksi asdos ini. Nah, terus ada lagi def tambahkan ke seleksi. Jadi di sini nilai IPK adalah mes.ipk. Jadi ini dipastikan dulu ya kalau MHS atau parameter yang diberikan ke sini itu adalah salah satu dari objek data mahasiswa. Jadi punya variabel IPK dianya. Begitu. Ya, jadi kita bakal buat nilai IPK, variabel nilai IPK ini merepresentasikan IPK dari mahasiswa yang telah diberikan. Nah, terus kita cek dulu apakah dia layak masuk ke top 5 nggak? Gitu ya. Dia layak nggak masuk ke top 5? Cara ngecek dia layaknya itu ketika kalau banyak mahasiswa yang di dalam board itu kurang dari kapasitasnya, kalau di sini 5, atau kalau nilai IPK dari mahasiswa tersebut itu lebih dari IPK dari board tersebut yang paling rendah. Jadi kalau lebih dari board tersebut yang paling rendah, jadi dia layak gitu buat masuk ke boardnya gitu kan. Self.board 1 ini berarti dia yang paling bawah ya, atau yang paling terendah IPK-nya. Lalu kalau layak, if self n kurang dari self board, kalau self n itu ternyata masih kayak 4 padahal kapasitasnya ada 5, dia bakal naikin self.n atau tempat yang udah diisi mahasiswanya itu naik 1 gitu. Nah, terus ini ada implementasi dari insertion sort ya. Jadi dia bakal men-set J ke indeks terakhir dari board tersebut yang ada isinya. Ya. Misalnya J itu indeks keempat ya. Lalu ketika J ini masih lebih dari sama dengan 0 dan ketika J1 ini lebih kecil atau J ke 1 ini lebih kecil daripada nilai IPK gitu. Ngerti gak sih? Sorry. Misalkan J-nya itu yang paling ujung kan, indeks paling ujung. Nah, ketika J ini lebih besar dari 0, nah dan juga ketika J kurang 1-nya itu ternyata nilainya itu lebih kecil, IPK-nya itu lebih kecil dari apa? Dari nilai IPK dari mahasiswa yang mau dimasukin ke seleksi gitu. Jadi dia bakal men-switch. Lah kok malah di-switch, kan udah sesuai dengan sorting ya, karena ini kan sortnya descending kan. Jadi yang terbesar harus lebih dulu daripada yang terkecil. Jadi beda sama dengan yang ascending gitu. Ya lalu dia bakal ketika kondisi ini terpenuhi, dia bakal men-switch semua elemen ke kanan. Jadi ini di-insert ke kanan, geser lagi ke sini. Lihat, J bakal bergerak ke kiri terus kalau ini terpenuhi. Jadi dia bakal gerak ke kiri, terus elemen yang J negatif 1 dimasukin ke yang sebelahnya. Terus kalau masih terpenuhi, geser lagi elemen J ke 1 masukin ke sebelahnya. Nah, kalau ternyata udah gitu nggak terpenuhi lagi, dia bakal menginsert J sekarang di sini. Nah, J ini bakal dimasukin dengan mahasiswa tersebut yang sudah diberikan dalam parameter gitu. Lalu ini ada untuk tes speed memory, untuk mengetes berapa lama ini untuk mengetes berapa lama setiap operasi itu dilakukan di laptop ini gitu ya. Jadi dia bakal men-set variable number of operations ke 1 juta ya, 1 juta. Lalu dia bakal membuat list time data. Startnya kita bakal mengambil time sebelum for loop ini dilakukan. Nah, setelah for loop ini dilakukan, dia bakal ngambil time lagi. Jadi ini kayak ngambil time awal, habis itu 1 juta kali kan, dia bakal mengappend none selama 1 juta kali sesuai dengan ini. Nah, kalau udah selesai operasi ini, dia bakal ngambil time lagi setelah operasi ini selesai. Nah, dia bakal nge-print system speed test sebanyak 1 juta kali append. Itu average-nya itu sama kayak kita ngitung average kan, dari time awal kurangi dengan dari time akhir, dari time pas selesai kurangi dengan time awal dibagi dengan number of operations. Jadi ini bakal merepresentasikan setiap operasi itu berapa lama gitu.
Lalu ini untuk debug ya, jadi ini untuk mengetes program kita. Maksudnya apa? Jadi kalau setiap file di Python, kalau dia kagak diimport dari file lain, dia bakal men-set variable yang namanya name itu ke main. Jadi kalau ini nggak diimport, ini bakal maksudnya ini bakal set to true dan bakal mengeksekusi ini. Nah, karena ini nggak diimport, karena ini file yang ini, jadi ini bakal ke eksekusi terus itu. Lalu yang pertama kita bakal memasukkan variabel dbilcom. Oh ini dbilcom, database ilcom. Jadi dia bakal membuat database ilcom, array mahasiswa ilcom yang sudah kita jelaskan tadi kelas di atas. Di sini bakal dikosongin dulu ya. Nah, terus top asdos, top seleksi asdos. Ini maksudnya dia bakal membuat scoreboard dengan top 5 dengan kapasitasnya 5. Jadi yang bakal ditampilin cuma top 5 doang gitu. Lalu dia bakal ngeprint program database seleksi ilcom. Dia bakal ngetes laptop ini ya. Nanti bakal ngeprint ini. Lalu ketika true nanti akan diberikan, dia bakal ngeprint menu utama. Jadi ada pilihan-pilihannya nih. Ada pilihan 1 itu untuk input mahasiswa baru, pilihan 2 untuk sisipkan mahasiswa di posisi tertentu, terus pilihan 3 untuk tampilkan semua database, terus print 4 itu untuk cek top 5 calon asdos, terus yang kelima itu untuk hapus mahasiswa, terus yang keenam itu untuk exit gitu. Gak usah disebutin ya printnya. Ya ini untuk pilihan-pilihan yang akan diberikan gitu. Terus dia bakal menyuruh user untuk input, dan inputannya itu kalau bisa harus 1-6 dan bakal di store ke variabel yang namanya pilih. Nah, ketika pilihnya sama dengan 1 atau dia akan menginput mahasiswa baru, dia bakal nyuruh user untuk masukin nama, masukin IPK. Terus kalau dimasukin, dia bakal membuat suatu objek dari data mahasiswa dengan variabel nama dan IPK yang sudah dimasukin oleh user tadi, dan dia bakal nge-store ini ke variabel M gitu. Terus database ilcom yang tadinya kosong, kita bakal append si M ini, masukin ke daftar database ilcom. Nah, dia bakal masukin top asdos ini kan seleksi asdos yang top 5 itu dia bakal ngetes nih. Dia bakal nambahin ke seleksi si M ini, si M entah siapa, dia bakal dimasukin ke top asdos. Untuk layak atau enggaknya ntar bakal ditentuin di sini, oke. Dia bakal print data nama udah berhasil masuk, berarti successful ya gitu. Nah, terus else if pilihan kedua, atau kita akan menyisipkan mahasiswa di posisi tertentu, disuruh masukin dulu indeksnya berapa. Nah, ini sesuai dengan kapasitas dari database ilcom. Ini sesuai dengan database ilcom itu udah diisi berapa mahasiswa, bukan kapasitasnya. Terus bakal suruh masukin nama, masukin IPK, dan buat kayak tadi lagi objek data mahasiswa ini direpresentasikan dengan M. Terus dia bakal memanggil method insert mahasiswa dari objek database ilcom ini. Yang tadi kan udah ada methodnya, jadi udah masuklah gitu ke array-nya self.a-nya. Lalu masukin lagi ke top asdos apakah layak apa enggak gitu. Nah, kalau udah berarti di print data nama disisipkan ke indeks yang sudah diberikan tadi. Lalu ketika pilihannya 3, yaitu tampilkan semua database, dia bakal ngecek dulu nih. Kalau lainnya sama dengan 0 berarti belum ada di dalam database itu mahasiswa, berarti print database kosong gitu. Terus kalau ada berarti ya udah for in range line database ilcom, dia bakal ngeprint index i database ilcom setiap elemen mahasiswanya. Nah, ini bakal ngeprint sesuai dengan urutan saya masukinnya ini siapa duluan gitu. Jadi kayak queue gitu ya, yang dimasukin duluan itu yang bakal muncul duluan. Kecuali kalau emang masukinnya itu insert di mana, bukan langsung input mahasiswa baru, langsung insert di indeks keberapa gitu. Jadi ya itu bakal bisa berubah indeksnya. Lalu kalau pilih itu 4 atau ranking top 5 calon asdos, nah dia cek dulu nih kalau udah ada belum yang dimasukin ke
top asdos ini nggak nol kan. Nah, kalau ternyata nol, n-nya atau belum ada, berarti print belum ada data ranking. Nah, kalau ternyata ada, ya udah print aja for in range top asdos. Scoreboardnya, boardnya kan sudah sesuai dengan ascending kan, descending kan. Ya udah berarti print aja print peringkat I+1, karena ini start dari 0, jadi biar lebih enak jadi +1 ya. Udah print aja gitu. Elif pilihan kelima, atau ini maksudnya hapus mahasiswa ya. If ini tuh true gitu, if true maksudnya ini yang kata saya, mana ya, hapus mahasiswa nih. Kalau true berarti di dalam database tersebut ada mahasiswa tersebut ya, berarti dia bakal menghapus, dia bakal menjalankan ya, ini bakal dijalankan. Nah, terus bakal mereturnkan true. Kalau true berarti data target telah dihapus dan array telah di shifting semuanya ke kiri ya kan. Lalu kalau ternyata nggak ketemu atau ternyata false nih, ya udah berarti datanya nggak ditemukan, yang direturnkan false tadi. Nah, terus kalau Elif pilihan sama dengan 6, ya udah berarti selesai dan loop while ini berakhir gitu. Oke, jadi saya sekarang akan mengetes programnya. Oke, langsung saja kita coba program yang telah dibuat ya. Kita run. Lalu pilih opsi 1 sampai 6. Saya bakal pilih opsi 3 dulu, kita cek dulu. Kan masih kosong ya. Nah, benar, dia database kosong. Tampilin. Nah, terus kita sisipkan maksudnya input mahasiswa baru. Nah, sudah data Naila berhasil masuk. Lalu kita tambah lagi mungkin. Oke. Terus kita tampilin dulu ya, tampilkan semua database. Nah, ini indeks ini jadi si Naila sampai Siti sebenarnya kalau ditampilkan database ini bukan gara-gara IPK-nya, tapi gara-gara si Naila ini saya daftarin duluan seperti itu. Nah, tapi bisa juga nih walaupun dia daftarnya setelah Naila dan Siti tapi muncul di indeks ke 0. Bagaimana caranya itu? Caranya pilih opsi kedua, lalu kita sisipkan orang yang kita mau ini ke yang pertama. Nah, oke. Misalnya siapa ya? Oke, Jul ya kalau ya. 3.67. Oke, kita tampilin ya. Lalu naik ke paling atas seperti itu. Lalu mungkin kita bakal tambahin banyak mahasiswa ya. Siapa yang Yang sudah banyak ya, jadi kita bakal nampilkan database. Oke, sudah, dan kita bakal buat lagi ya. Oke, kita tampilkan semua database. Jadi kita udah menginsert 9 orang ya dalam database mahasiswa. Nah, ketika kita tampilkan cek top 5, dia bakal menglist orang tersebut top 5 IPK-nya saja seperti itu. Oke, kita coba. Nah, dia bakal menglist di sini ada Naila, Anissa, Nailong, Nadia sama Raris ya. Oke, jadi programnya bekerja dengan baik ya. Dia nge-sort descending dari 4 ke 3,94. Oke. Misalnya kita mau hapus mahasiswa nih, tapi mahasiswa tersebut nggak ada. Misalnya kita mau hapus salah, sorry. Pilih dulu 5. Masuk. Data tidak ditemukan karena emang nggak ada. Kalau kita hapus yang ada, misalnya kita hapus Nailong, data Nailong telah dihapus dan array telah di shifting ke kiri semuanya. Oke, apalagi yang belum kita coba. Ini udah mungkin sudah ya. Oke, mungkin seperti itu saja program yang sudah penjelasan dari program yang sudah saya buat. Jika ada kesalahan atau kata-kata yang belibet, saya mohon maaf. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.